Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Fauzia. Saya bertugas pada hari ini. Baik, pada hari ini saya akan melakukan pengambilan darah pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kalau Ibu bersedia, silahkan berbaring, Bu. Baik, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan untuk pengambilan darah. Jadi yang pertama-tama ada handscoon, kemudian yang kedua ada kapas, kemudian ada plaster, kemudian ada alkohol, kemudian ini ada alkohol 70% juga, kemudian ini ada tabung vacuum thinner, kemudian ada IV kateter, kemudian ada tourniquet. Baik, yang pertama-tama saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian setelah itu saya akan memakai handscoon. Nah, setelah memakai handscoon, silahkan tangannya dikepal, Bu. Ya, tangannya dikepal. Setelah itu kita memasang tourniquet. Jadi kita pasang tourniquet itu sekitar 5 cm proksimal. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan pembersihan dengan menggunakan alkohol di sekitar yang mau kita injeksi. Nah, di sini kan kita lihat jadi kita lihat di sini ada vena yang menonjol. Nah, di sini kita akan injeksi. Nah, kalau misalnya kita sudah menginjeksi, maka kita harus memastikan bahwa vena itu benar-benar masuk. Tandanya kalau misalnya vena itu suntikan ini masuk ke dalam vena, itu ada tandanya, yaitu nanti darahnya itu bakal keluar. Nah, karena kita mau pengambilan darah, kemudian kalau misalnya darahnya udah ada yang keluar, kemudian kita buka penutupnya, kemudian kita ambil tabung vacuum thinner, kemudian kita setelah kita masukkan, kita menunggu darahnya itu mengalir sesuai dengan berapa cc yang kita inginkan. Setelah darah yang kita inginkan sudah mencapai, nah kemudian kita lepaskan tabungnya. Setelah itu kita mengambil kapas. Kemudian kita tutup seperti ini. Kemudian kita cabut IV kateternya. Kemudian kita lepas tourniquetnya. Nah, setelah itu kita tekan seperti ini. Kemudian kita melakukan fiksasi. Baik, kita melakukan fiksasi menggunakan plaster. Nah, silahkan direntangkan tangannya, Bu. Nah, setelah melakukan fiksasi, itu adalah step terakhir dari pengambilan darah. Nah, terima kasih atas kerjasamanya, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Dr. Fauzia. Saya bertugas pada hari ini. Baik, pada hari ini saya akan melakukan pemasangan infus pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Jadi kalau Ibu bersedia, silahkan berbaring, Bu. Saya akan menyebutkan alat-alat yang digunakan. Jadi yang pertama ada handscoon, kemudian ada cairan infus, kemudian ada set infus, ada tourniquet, kemudian ada IV kateter, kemudian ada hand sanitizer, ada alkohol 70%, ada Hipafix, kemudian ada kapas. Nah, seperti itu. Baik, yang pertama saya akan melakukan mencuci tangan dengan 6 langkah. Nah, setelah itu saya akan menggunakan handscoon.
Jadi yang pertama-tama saya akan membersihkan cairan infusnya dulu dengan menggunakan alkohol 70%. Nah, kita bersihkan permukaannya. Nah, setelah itu kita memasukkan set infusnya ini ke dalam cairan infus. Nah, setelah itu kita atur yang ini ke arah bawah supaya airnya itu tidak keluar. Nah, kita gantung. Kemudian setelah itu saya akan memasang turniket. Nah, tangannya silahkan dikepal, Bu. Ya. Nah, kemudian saya akan memasang turniket. Jadi kita pasang turniket itu kurang lebih 5 cm proksimal. Nah, kemudian setelah itu kita kelihatan kan di sini ada vena yang menonjol. Jadi di sini kelihatan ada vena yang menonjol setelah kita memasang turniket. Nah, ini ada yang menonjol. Kemudian kita memakai alkohol untuk membersihkan di area yang ingin kita injeksikan. Jadi searah jarum jam ke arah luar. Nah, setelah kita bersihkan, kemudian kita memakai IV kateter. Jadi kita tusuk seperti ini. Kemudian kita tusuk. Nah, oke, kita sudah tusuk. Kemudian kita lepas turniketnya. Setelah kita lepas turniketnya, maka kita langsung melepaskan mandarinnya ini. Kemudian setelah itu kita memasang selang infus. Nah, setelah kita pasang selang infusnya ini, kita memfiksasinya dengan HIPAFIX. Kemudian kita fiksasi. Nah, jadi kita fiksasi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita memfiksasi juga di bagian sini. Nah, kemudian kita fiksasi dari bawah, kemudian kita silangkan ke arah yang berlawanan. Eratnya lagi, kita fiksasi lagi. Jadi ini selang yang ini kita ke sini, ke arah sini supaya dia tidak berhamburan. Nah, ini seperti ini udah selesai. Jadi ininya sudah rapi, pemasangan infusnya sudah rapi. Setelah itu jangan lupa kita memberikan tanggal berapa kita memasang infus tersebut. Nah, kemudian yang terakhir kita mengatur kecepatan infus yang kita inginkan. Jadi ini ada pengaturnya. Jadi jangan terlalu cepat juga. Itu kecepatan deh kayaknya. Nah, jadi kita atur supaya nggak kecepatan. Nah, jadi pemasangan infus telah selesai. Setelah kita menulis tanggal pemasangannya, kemudian setelah mengatur kecepatan infusnya. Nah, jadi seperti ini sudah rapi. Jadi terima kasih banyak Bu atas kerjasamanya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Baik, perkenalkan saya Dr. Fauzia, saya yang bertugas pada hari ini. Baik, pada hari ini saya akan melakukan penginjeksian obat. Kemudian, apakah Bapak bersedia? Ya, kalau Bapak bersedia silahkan berbaring, Pak.
Kemudian yang pertama-tama saya akan mempersiapkan alat-alatnya. Jadi alat-alatnya itu ada handscoon, kemudian ada wing needle, ada spuit, ada tourniquet, ada kapas, ada ampul, ada plaster, ada alkohol 70%, dan ada hand sanitizer. Baik, yang pertama-tama saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Nah, setelah itu saya akan memasang handscoon. Nah, yang pertama kita mengambil ampulnya. Jadi ini ada titik, jadi kita posisikan titik ini menghadap ke depan, menjauh dari badan kita. Jadi kita patahkan. Nah, setelah kita buka, kita langsung menggunakan spuit dan menarik cairannya. Nah, setelah kita menarik cairannya masuk ke dalam spuit, kemudian kita tutup. Kemudian jangan lupa di dalam spuit itu tidak boleh ada udara, jadi kita mengeluarkan udara tersebut dengan cara mendorongnya secara perlahan. Nah, setelah itu kita menggunakan wing needle dan memasukkannya ke dalam spuit. Jadi kita pertama-tama membuka ininya dulu, kemudian kita sambungkan dengan selang spuit. Nah, setelah itu kita memasukkan selang wing needle ke dalam spuit. Nah, kemudian kita jangan lupa juga di selang wing needle ini tidak boleh ada udara. Nah, kemudian setelah itu saya akan memasang tourniquet pada pasien. Jadi tangannya silahkan diangkat, Kak. Oke, silahkan diturunkan. Nah, jadi kita pasang tourniquet ini sekitar 5 cm. Nah, kemudian silahkan tangannya dikepal, Pak. Nah, jadi kita lihat di sini ada vena. Jadi kan kita lihat ada vena yang menonjol. Yang ini. Nah, setelah itu kita menggunakan kapas dan alkohol 70%. Ini untuk membersihkan daerah yang ingin diinjeksi. Nah, setelah itu kita pasang ini wing needle, kita tusuk ke vena yang menonjol tadi. Nah, anggaplah sudah terpasang. Nah, setelah ini terpasang, kita buka tourniquetnya. Nah, kemudian kita fiksasi menggunakan plaster. Nah, setelah itu kita melakukan fiksasi dengan menggunakan plaster. Nah, kemudian setelah itu kita injeksikan obatnya secara perlahan. Jadi kita dorong secara perlahan. Kita dorong secara perlahan ya. Setelah kita menginjeksikan obat, nah kita buka sebagian plasternya. Maaf ya, Pak. Nah, kemudian kita menggunakan kapas untuk menutup ini luka yang diinjeksikan tadi.
Jadi kita tekan seperti ini, kemudian kita lepas selang infus wing needle-nya. Nah, kemudian kita tutup kembali. Nah, telah selesai ini penginjeksian obat melalui intravena. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan saya Dr. Fauzia. Saya bertugas pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini saya akan melakukan pemasangan transfusi darah. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, silahkan berbaring, Pak. Yang pertama saya akan mempersiapkan alat-alatnya. Jadi di sini ada cairan darah, di sini ada blood set, kemudian ini ada handscoon, ini ada tourniquet, ini ada IV catheter, kemudian ada plaster. 2 macam, kemudian ada kapas, ada alkohol 70% dan ada hand sanitizer. Nah, kemudian yang pertama-tama saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian setelah itu saya akan memakai handscoon. Jadi baik, yang pertama saya akan membersihkan permukaan yang ini, dengan menggunakan alkohol 70%. Nah, setelah saya bersihkan, saya akan memasukkan blood setnya ini ke dalam cairan darah. Nah, kemudian setelah itu saya akan menggantung ke penggantungnya. Baik, yang pertama saya akan memakaikan tourniquet kepada pasien. Silakan diangkat tangannya, Pak. Jadi kita meletakkannya ini sekitar 5 cm. Kemudian kita kencangkan. Nah, setelah itu silakan tangannya dikepal, Pak. Nah, setelah tangannya dikepal, kita bisa melihat di sini ada vena yang menonjol. Nah, setelah itu saya akan membersihkan menggunakan kapas dengan alkohol 70% dan akan membersihkan yang akan diinjeksikan. Nah, setelah itu saya akan memakai IV catheter. Jadi ini ada IV catheter. Nah, jadi kita tusuk. Nah, setelah itu kita buka tourniquetnya. Setelah kita buka, kemudian kita buka jarumnya ini. Setelah itu kita pasang blood setnya. Nah, setelah kita pasang blood setnya ini, kita lakukan fiksasi. Nah, setelah itu kita memfiksasinya memakai plaster. Kemudian setelah itu kita fiksasi yang kedua. Nah, kita fiksasi. Nah, ini kita fiksasi dari bawah tadi, kemudian menyilang. Kemudian menyilang. Setelah itu kita fiksasi lagi. Kita ini supaya tidak berhamburan blood setnya, jadi kita fiksasi lagi. Nah, setelah itu kita fiksasi dan kita rapikan seperti ini. Nah, jangan lupa kita mengatur kecepatannya. Nah, akhirnya selesai pemasangan transfusi darah. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.